Karena biasanya kalau orang itu tidak mengenal Islam, yang muncul awal itu adalah fobia. Ini ada Bismillahirrahmanirrahim. Ini teksnya Arab. Nah, kalau yang ini bahasa Ibraninya. Beshem Adonai Harahaman Harahum. Tapi karena ini konteksnya Ibrani, nama Allah nggak boleh disebut. Karena itu terlalu suci. Beshem Adonai Harahaman Harahum. Hadahillah ledonai Rabban ha'alamin Harahaman Harahum Molekh yom haddin Utkha abedim Ubikha mistayim. Baik, pecinta kristologi, kita di Mu'alaf Center Hagia Sophia. Kali ini kita akan mendengarkan ya, bacaan Al-Quran dalam bahasa Ibrani. Ya, ini kan menarik sekali. Kalau biasanya kita mendengarkan bahwa perjanjian baru yang dalam bahasa Yunani itu yang tidak ada bahasa Ibraninya itu diterjemahkan ke dalam banyak bahasa, tapi itu tidak akan mengangkat bahwa Bible itu lebih baik karena naskah yang aslinya sudah nggak ada. Jadi diterjemahkan dalam ratusan bahasa pun ya tetap sama, itu adalah salinan-salinan yang diterjemahkan. Nah, yang menarik kali ini kita akan mendengarkan seorang dokter ya, ahli bahasa Ibrani yang akan membacakan Al-Quran bukan terjemahan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, tetapi akan kita dengarkan Al-Quran yang diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani. Nah, ini menarik sekali. Baik, untuk itu ya, kita akan menyapa ahlinya, Ustadz Menahem Ali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih ceritanya sampai bisa mendapatkan Al-Quran yang diterjemahkan dalam bahasa Ibrani? Tahun berapa itu? Dan nanti pemirsa akan berharap ya mendengarkan seorang ahli yang membacakan Al-Quran dalam terjemahannya dalam bahasa Ibrani. Monggo, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi Rabbil Alamin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Saudara-saudara, tadi Bapak Aziz meminta kepada saya untuk membacakan teks Al-Quran dalam bahasa Ibrani, yang tentu saja ini merupakan terjemahan. Tapi sebagai pengantar awal, saya bukan doktor yang pakar di bidang bahasa Ibrani, tapi saya sekedar bisa bahasa Ibrani, sekedar bisa saja. Jadi ini nanti akan saya tampilkan bagaimana cara pembacaannya. Namun sebagai pengantar awal, Al-Quran terjemahan bahasa Ibrani ini merupakan sebuah karya besar yang dilakukan oleh ulama-ulama yang pakar di bidangnya. Yang kebetulan yang saya bawa ini adalah Al-Quran, tapi ini bahasa Ibraninya ya, Hak Quran Belashon Akhir. Kalau diterjemahkan Al-Quran dalam bahasa lain, Targum artinya terjemahan. Terjemahan di sini maksudnya terjemahan dalam konteks bahasa Ibrani modern. Makanya disebut Targum Me'ivrit, artinya terjemahan dalam bahasa Ibrani. Jadi sepertinya ini mirip seperti Bible dalam bahasa Ibrani, tapi sebetulnya ini bukan Bible, tapi Al-Quran. Nah, yang menerjemahkan bukan orang sembarangan. Yang menerjemahkan di sini tertulis namanya
disebut dengan Subhi Ali Odi. Subhi Ali Odi. Jadi seorang profesor beliau dalam bahasa Timur Tengah. Dan ini merupakan karya Quran bahasa Ibrani yang diterbitkan tahun 2015 ini. Bisa dilihat diterjemahkan oleh sebuah organisasi besar di sana, Markaz Bayinat Lidirasat Qur'aniyah Al-Mamlakah Urduniyah Al-Hashimiyah Amman, terbitan tahun 2015. Memang tidak ada teks Arabnya. Saya tidak tahu kenapa tidak ada teks Arabnya, tapi sebetulnya ini merupakan usaha awal yang barangkali bertujuan supaya tidak menjadi kendala bagi mereka yang tidak mengenal Islam. Karena biasanya kalau orang itu tidak mengenal Islam, yang muncul awal itu adalah fobia. Kalau sudah tahu huruf Arab, kayaknya tidak mau baca. Mungkin dalam konteks itu tidak dihadirkan huruf Arabnya, hanya terjemahan bahasa Ibraninya saja, supaya mereka penasaran untuk membaca bagaimana pembacaan dalam versi bahasa Ibrani. Nah, ini ada yang namanya Surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Ini ada Bismillahirrahmanirrahim. Ini teksnya Arab. Nah, kalau yang ini bahasa Ibraninya. Ini kalau dibaca, tentu saja bacanya itu tidak seperti orang baca biasa, tapi ada intonasi. Nah, intonasinya itu tentu saja kulturnya kultur Arab. Kalau dalam tradisi Islam itu biasanya ada semacam tilawah. Nah, tilawah Al-Quran. Jadi ada model seperti lagu gitu ya? Ada model lagu-lagunya, ada bayati dan macam-macam. Nah, tradisi ini sebetulnya juga ada di kalangan Kristen Arab ketika membaca Alkitab bahasa Arab, juga dilakukan. Orang Yahudi ketika baca kitab Taurat dalam bahasa Ibrani juga dilakukan. Dan itu tradisi, uruf, tradisi. Nah, ketika membaca Al-Quran dalam terjemahan bahasa Ibrani, dan itu biasa untuk dilakukan dalam arti sekedar lagu, bukan mengaji ya, bukan mengaji, tapi ini sekedar cara membaca dengan irama. Nah, ini kalau dibaca ya begini. Nah, kebetulan di sini ada surah Al-Fatihah, ada 7 ayat. Ini ada angka Arab. Nah, ini kalau dibaca ini. Bishem Adonai Harahaman Harahum Hatehillah Ledonai Rabban Ha'alamin Harahaman Harahum Malekh Yom Haddin Utkha Abdin Ubkha Mistay'in Haddari Khanu El-Hadre Hayyashar Dar Kham Shel Elle Asher Gamalta Lachem Hasad Lo Shel Hazumim Velo Shel Hato'im. Kalau dengar itu kayak orang ngaji ya? Ah, iya, begitu. Itu cara baca. Cara baca. Nah, ini kebetulan ini yang diterjemahkan oleh Profesor Subhi Ali Odi. Ini seorang ilmuwan besar yang pakar dalam bahasa Ibrani dan diterbitkan di Yordania, Amman. Jadi ini bukan karya orang Yahudi, tapi ini merupakan karya ilmuwan Muslim, tapi dia mengenal bahasa Ibrani. Nah, uniknya saudara, terutama Pak Aziz ya, nanti akan bisa melihat betapa unik kalau dikaji dari konteks bahasa. Di sini ada kata-kata Beshem, kalau dibaca Beshem Adonai Harahaman Harahum. Kalau ini tertulis, tulisannya ini Alef Lamet Lamet Hei. Itu kalau dibaca Allah. Tapi karena ini konteksnya Ibrani, nama Allah nggak boleh disebut. Karena itu terlalu suci. Maka diganti dengan sebutan umum. Diganti dengan sebutan Adonai. Adonai. Nah, sama dengan
teks bahasa Ibrani yang perjanjian lama itu ada huruf Yod, He, Vav, He. Orang Nasrani biasanya membaca Yahweh. Orang Yahudi tidak boleh membaca itu karena itu istilah yang sakral, maka diganti dengan sebutan umum. Begitu juga ketika menjumpai tulisan Alef, Lamet, Lamet, He, nggak boleh dibaca Allah. Itu terlalu suci, maka harus diganti dengan istilah umum. Makanya tadi saya baca Beshem Adonai. Beshem itu artinya dengan nama, Adonai Tuhan. Yang dimaksud pasti ini adalah Allah. Harahmanu harahum, yang maha pengasih dan penyayang. Kemudian pada ayat yang kedua ini menarik. Hatehillo ledonoi. Hatehillo itu dari kata hilal. Maka muncul ada kata halilu. Halilu ya. Itu sama dengan alhamdulillah. Kalau tradisi Yahudi menyebut haleluya. Nah, kalau di Quran hanya disebut hatehillo. Dari kata hilal, hatehillo ledonai. Ini maksudnya sama dengan alhamdulillah. Jadi ini menarik sebetulnya. Hatehillo ledonai ribon ha'ulam. Ribon kalau bahasa Arabnya Rab, kalau bahasa Ibraninya ribon. Ha'ulamim al-alamin. Jadi ada kemiripan memang bahasa Ibrani dengan bahasa Arab itu. Maka ini sebetulnya pendekatan bahasa. Ini yang terbit tahun 2015. Ada satu lagi yang baru terbit, dan ini bukan diterbitkan oleh pemerintahan Yordania, tapi ini terbitan dari Saudi Arabia. Terbitan Saudi Arabia. Dan saya alhamdulillah mendapatkan akses ini, karena setelah ini terbit, menjadi masalah karena ada kasus mengenai Al-Aqsa, di sini diganti dengan Heikal. Dan itu menjadi marak dulu, tapi nggak akan saya bahas. Saya hanya bahas mengenai soal terbitan yang terbaru. Ini terbit kitab ini tahun, sebentar saya cek dulu. Ini ada teks. Tapi ada teks Arabnya nggak ini? Ini nggak ada teks Arabnya juga, hanya teks Ibraninya. Ini tahun Hijriahnya 1439. 1439. Ini ini kalau dibaca Al-Qur'anul Karim Targum Mavni. Al-Qur'anul Karim Targum Mavni. Ha-Qur'an Hamavuar le Ivrit. Ini kalau diterjemahkan ada di sini. Saya bacakan saja. Nah, ini ada teks Arabnya, di sini ada teks Ibraninya. Ini kalau dibaca Tarjamah Ma'ani Al-Qur'anul Karim ilal lughah Ibriyah. Kalau bahasa Ibraninya Targum Mavni Ha-Qur'an Hamavuar le Ivrit. Kalau ilal lughah Ibriyah le Ivrit, bahasa Ibraninya. Ini diterbitkan oleh Mujamma' al-Malik Fahad Littiba'ah al-Mushaf al-Sharif. Ini kalau bahasa Ibraninya Merkaz Hammeleh Fahad. Jadi ini nama raja sebetulnya, Meleh Fahad. Meleh Fahad itu berarti Raja Fahad. Raja Fahad. Ya. Malik Fahad Lihas Safad Hak Quran Hamafuwar. Jadi diterjemahkan oleh pemerintahan kerajaan Saudi Arabia atas prakasa Raja Fahad yang berupaya untuk menerjemahkan Mushaf As-Sarif. Ini yang versi bahasa Ibrani. Dibacakan sebuah surat teksnya. lagi. Ini ada perbedaan kecil karena namanya terjemahan ya, karena pilihan kata. Kalau di sini diterjemahkan begini. Ini surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Ini sebetulnya bahasa Arab yang ditulis dengan huruf Ibrani sebetulnya. Tetap ada perbedaan ya? Apanya? Yang tadi dikatakan karena terjemahan ya? Ya, karena terjemahan. Jadi ini ibaratnya kalau bahasa kita itu seperti pegon. Bahasanya pegon itu bahasa Jawa, hurufnya Arab kalau di Indonesia. Nah, kalau di Timur Tengah ini kebiasaan orang-orang Yahudi itu atau Muslim yang latar Yahudi
menerjemahkan ke dalam bahasa Arab, tapi hurufnya pakai huruf Ibrani. Jadi kalau namanya terjemahan, itu kalau yang menerjemahkan lain, dan pemerintahnya lain, tentu akan lain. Ya. Kalau tidak ada warnanya lain. Kalau tidak ada aslinya, maka akan sulit ketika terjemahan itu diterjemahkan lagi, diterjemahkan lagi. Baik. Ini ada contoh. Di sini kalau ayat pertama diterjemahkan Beshem Adonai, pakai alef lamet hei, Allah, tapi nggak boleh dibaca. Tertulis Allah. Beshem Adonai Harahman Waharahum. Masih sama dengan yang tadi nih. Yang kedua agak beda. Hasyebah, pakai hasyebah. Tadi hatehillo. Kalau di sini pakai hasyebah ledonoi ribon haulamin. Nah, kalau yang tadi bukan hasyebah tapi diterjemahkan hatehillo ledonoi ribon haulamin. Kalau di sini hasyebah ledonoi ribon haulamin. Ini ayat yang kedua. Ayat yang ketiga di sini, ayat yang keempat, moleh yom haddin. Moleh yom haddin bahasa Arabnya malik yaumiddin. Jadi malik yaumiddin Ibraninya moleh yom haddin. Masih ada kedekatan moleh dengan malik. Tapi kalau di sini disebut terjemahannya solet beyom haddin. Solet itu kalau bahasa Arabnya sama dengan sultan. Solet. Kerajaan juga ya. Ya, raja. Tapi kalau saya sebagai pembaca lebih merasa nyaman ada kaitan antara istilah moleh dengan malik, karena ada kedekatan dibanding istilah solet. Ya, kecuali kalau bahasa Arabnya sultan, tidak ada masalah. Tapi Quran kan menyebutnya Malik Yaumiddin. Di sini Moleh Yom Haddin. Kalau saya disuruh milih yang mana terjemahan yang tepat, ini yang lebih tepat. Kalau ini kurang direkomendasi, karena di sini menggunakan istilah Solet Yom Haddin. Sebetulnya nggak ada beda makna, tapi nuansa kata yang dipakai itu kurang begitu dekat. Kedekatannya. Kalau Solet lebih dekat dengan bahasa Arabnya sultan. Ya, Solet, sultan. Nah, ini contoh konkret saja. Jadi mudah-mudahan Quran terjemahan bahasa Ibrani yang berbagai macam ini menjadi pengayaan dalam terjemahan Quran yang juga dalam berbagai bahasa. Tapi ada maksud sebetulnya. Kenapa dihadirkan Quran terjemahan bahasa Ibrani? Karena dalam dunia Arab itu ada Alkitab bahasa Arab yang bertujuan untuk mengimbangi Quran bahasa Arab. Nah, sementara ini Quran dalam bahasa Ibrani bertujuan untuk mengimbangi Alkitab bahasa Ibrani. Jadi sebetulnya saling menjaga dalam arti saling bertukar kebahasaan. Saya kira itu yang bisa saya jelaskan mengenai Quran bahasa Ibrani. Terima kasih Ustadz Menachem Ali yang telah menjelaskan dan membacakan ya. Dan untuk pecinta kristologi, ini sebuah contoh yang bagus sekali bahwa Al-Fatihah yang sampai sekarang ini masih orisinil, mulai diturunkan oleh Jibril atau Roh Kudus ya, ketika sampai kepada Nabi Muhammad SAW dan akhirnya sampai kepada kita, ini aslinya masih ada gitu. Aslinya masih ada. Ya, ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Ibrani oleh orang yang berbeda, ini bisa berbeda, tapi alhamdulillah aslinya tetap ada gitu loh. Nah, bedanya dengan Bible apa? Ya, kenapa nggak saya sebut Injil ya? Karena Injil itu ya yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, sedangkan yang beredar sekarang ini bukan yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam, tetapi adalah karangan dari Matius, karangan dari Yohanes. Jadi itu bukan Injil sebenarnya. Nah, itu pun ketika diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa bisa, tetapi ketika naskah aslinya itu nggak ada, ya buat apa gitu loh. Jadi akhirnya salinan yang disalin,
Nah, dan tidak akan mencapai pada orisinalitas ya. Jadi tetap saja itu salinan dan tidak ada naskah aslinya. Nah, untungnya kita dalam agama Islam ini semuanya masih asli ya. Contohnya tadi Al-Fatihah dibaca pakai bahasa Ibrani, terjemahannya itu ada perbedaan-perbedaan, tetapi karena masih ada aslinya ya tetap bisa kembali kepada aslinya. Oke, pecinta Kristologi, saya mewakili dari Mu'alaf Center Hagia Sophia mengucapkan selamat belajar dan memperdalam masalah-masalah tentang Kristologi. Sekian dari saya dan juga mewakili Ustadz Menahem Ali. Kita ucapkan terima kasih kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.